Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kekuatan Allah sempurna dalam kelemahan. Kebijaksanaan Allah yang terbalik dari standar dunia. Dalam teks ini, Rasul Paulus menegaskan paradoks kebijaksanaan Allah yang lemah, hina, dan tidak berarti menurut pandangan manusia atau dunia, justru dipilihnya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ini sangat bertolak belakang dengan logika manusia yang mengagungkan kekuatan, kecerdasan, kehebatan, status, harta, kekayaan. Allah justru memilih yang tidak layak menurut standar dunia untuk mempermalukan yang layak. Kita bisa melihatnya dalam ayat 27. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dan karyanya sepenuhnya adalah anugerah, bukan hasil pencapaian manusia. Penghancuran keakuan manusia. Tujuan utama pemilihan Allah ini adalah supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 29. Ini adalah teguran terhadap kecenderungan manusia untuk membanggakan diri, baik karena kemampuan, kebijaksanaan, maupun kesalehan sendiri. Allah meruntuhkan kesombongan manusia dengan mengandalkan yang lemah, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk berkata, "Aku diselamatkan karena aku hebat." Sebaliknya, semua kemuliaan hanya bagi Allah. Ayat 31. Kita bisa juga membandingkannya dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Lalu budaya self-made man, kesuksesan karena usaha sendiri, membuat orang sulit mengakui bahwa mereka butuh Tuhan. Kemudian ketergantungan pada teknologi dan ilmu pengetahuan ini juga kadang membuat manusia merasa bisa menyelesaikan segala masalah tanpa Allah. Jadi masalah bisa diselesaikan dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia modern mengukur nilai seseorang berdasarkan pencapaian produktivitas dan citra yang kuat di media sosial. Mengakui kelemahan dianggap sebagai kegagalan. Padahal Alkitab justru mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Kekuatan akan penilaian orang lain membuat banyak orang mempertahankan citra sempurna daripada jujur tentang pergumulan mereka. Saudara-saudara, faktor-faktor demikianlah yang membuat kita sangat tidak mengakui kekuatan Allah. Oleh karena itu, kasih karunia yang menyelamatkan itulah yang harusnya kita percayai. Pemilihan terhadap yang hina, sebagaimana Yesus memilih orang yang lemah, menganggap dirinya lemah. Ini mencerminkan kasih karunia yang tidak bersyarat. Jika Allah hanya memilih orang-orang yang berbakat atau sukses, maka keselamatan akan menjadi upah bagi yang layak. Namun justru sebaliknya, melalui orang-orang yang dianggap gagal menurut dunia, Allah menunjukkan bahwa keselamatan adalah karyanya semata. Efesus 2 ayat 8-9. Kekuatan Allah sempurna dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9. Allah mengangkat yang rendah untuk mempermalukan orang yang tinggi hati, yang sombong, yang angkuh. Saudara-saudara, kerendahan hati sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tidak membanggakan diri, melainkan bersandar pada anugerah Allah. Gereja dipanggil untuk menerima dan melayani mereka yang terpinggir, karena Allah sering bekerja melalui mereka.
Oleh karena itu saudara-saudara, setiap pencapaian atau pelayanan kita harus memimpin kita pula pada sikap bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29 mengajak kita merenungkan keagungan Allah yang bekerja melalui yang kecil dan lemah. Ini adalah undangan untuk hidup dalam ketergantungan penuh padanya, mengakui bahwa segala sesuatu adalah pemberiannya, seperti salib yang adalah tanda kekalahan bagi dunia, tetapi menjadi kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Demikianlah hidup kita harus memantulkan kemuliaan Tuhan, bukan kehebatan kita sendiri. Siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.